Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman Taklim. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita berkumpul kembali dengan nikmat Allah yang luar biasa, yang dalam tahajud kita selalu kita syukuri nikmat itu, sambil kita terus dalam otak kita berkata wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu coba hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Saya melontarkan pertanyaan dulu pada Bapak semua. Nikmat mana yang lebih banyak? Nikmat yang kita minta atau nikmat yang tidak kita minta? Oleh sebab itu Allah berkata dalam Quran, ternyata terlalu banyak kita sudah memakai fasilitas Allah yang tidak kita minta. Itulah yang perlu disyukuri. Apa yang nggak kita minta, yang bukan kebetulan. Dalam Islam tidak ada kebetulan, semua kejadian adalah milik dan kehendak Allah, iradah dan kudratnya. Contoh, kita mendengar tetangga kita kecelakaan, lalu langsung kita bilang, ya Allah, Engkau utamakan aku bukan aku yang kecelakaan, tapi dia. Contoh, ada tetangga dekat stroke, langsung kita bilang, ya Allah, aku nggak minta sehat, tapi Engkau mengutamakan aku sehingga yang stroke bukan aku. Mungkin nggak Bapak stroke? Mungkin. Tapi kok nggak stroke? Mungkin nggak Bapak kecelakaan ketabrak motor? Mungkin. Tapi nggak kecelakaan. Jadi sehingga kejadian di luar diri kita yang tidak terjadi pada diri kita, itulah pemberian Allah yang tidak kita minta. Sehat, segala macam, bisa bab di Cipto Mangunkusumo tuh loh, bagian gastrologi, ada orang ngantri dokter karena nggak bisa berak, sehingga tainya membusuk, numpuk 3 bulan, akhirnya harus dibedah, di kolonostomi namanya, dikasih lubang di sini, keluarin dulu semuanya, karena ususnya udah membusuk. Kok nggak kejadian sama kita? Itulah yang tidak kita minta, tapi Allah utamakan kita dibanding orang itu. Kita hitung terus kejadian-kejadian lain, akhirnya kita meyakini ayat tadi, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, surat Ibrahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada dirimu, tidak akan sanggup kamu hitung. Ibarat kata kebaikan Allah itu kalau kita print pakai printer yang inknya, yang tintanya 7 lautan, maka belum udah habis itu ngeprint nikmat Allah, ditambah lagi dengan seisinya itu, maka belum terhitung nikmat Allah. Surat Al-Kahfi ayat 109 kalau nggak salah ya. 109. Yang sering baca Al-Kahfi pasti tahu tuh ayat itu ya. Jadi kita bersyukur tuh bukan basa-basi bersyukur itu, tapi bersyukur mikirin gimana cara balas kebaikan Allah ini. Bersyukur tuh mikirin begitu. Jangan kalau dapat rezeki terus baru bersyukur. Rezeki yang kita minta lagi, dikabulkan doa saya, lalu bersyukur. Enggak. Bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang tidak kita minta. Jadi jangan ngandelin kebahagiaan dengan apa yang kita miliki. Kebahagiaan kalau kita bisa taat pada Allah. Kenapa kita taat? Karena untuk membayar kebaikan Allah, walaupun nggak akan terbayar. Ya, gitu ya kira-kira bersyukurnya ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersyukur, karena Nabi juga bilang setelah fi duburis shalah, setiap di ujung sholat itu jangan lupa engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bayangkan itu. Ya Allah, jadikan bantu saya untuk bisa berzikir padamu yang banyak dan bersyukur padamu dan
Ibadah yang baik. Ibadah yang baik ini termasuk ngaji ini, baik ini ibadah ini. Ya. Nggak apa-apa, sudah hadir di majelis taklim, man hadoro kata Rasulullah, yang hadir di majelis taklim, walaupun dia tertidur di majelis taklim, dia termasuk orang yang diampuni. Amin. Silahkan tidur semua. Ya. Iya dong. Saya kan nggak bisa menolak Rasul. Rasul bilang begitu. Karena keberkahan ilmu itu nggak akan menyebabkan orang yang hadir di dalam majelis taklim itu salah. Jadi ketiduran nggak apa-apa, saya nggak akan celak gitu. Cuman jangan semua, ada 2-3 orang lah yang masih melek. Ya, kok saya malu pak, ngomong depan orang tidur gitu. Nggak ada tanggapan soalnya, nggak ada respon. Jadi orang yang sulit tidur mengaji lah. Ya, sulit tidur mengaji. Nah amat lo halangin. Oke, ini adalah perbuatan semisal talak, seumpama talak. Dimulai dengan ila, zihar, dan li'an. 3 ini basisnya dengan sumpah, dengan lisan. Ila, ya dengan perkataan suami, saya bersumpah tidak akan mendekati kamu lagi, tidak akan menjimak kamu. Dibatasi sama Allah 4 bulan aja udah, habis itu harus bayar kafarot. Zihar pun begitu, zihar malah dia bilang, kamu anti alayya kazuhri ummi. Kamu bagi saya sama dengan punggung ibuku, dengan lisannya juga. Sumpah itu baru dia haram semenjak itu kan gitu. Lalu yang ketiga, li'an malah sumpah laknat. Demi Allah, saya berkata benar menuduh kamu zina. Demi Allah saya berkata benar. Dan yang kelima, demi Allah jika saya dusta saya dilaknat Allah. Basicnya sumpah. Yang keempat ini adalah dinamakan khul'u. Boleh nyebutnya khulu nggak apa-apa. Khul'u sebetulnya aslinya. Apa itu khul'u? Maka kita bahas ya. Di khul'u sama, nanti ujungnya perpisahan. Jadi ujungnya khul'u pasti perpisahan. Di syariat nanti itu. Perpisahan artinya dia bukan tolak. Setara tolak gitu aja ya. Nah, khul'u itu apa? Kita masuk ke ta'rif dulu. Ta'rif itu definisi. Ta'rif dari lughat, dari bahasa, dan ta'rif dari istilah atau secara syariat. Apa itu khul'u? Khul'u ini punya ciri karena hampir sama antara fasakh dengan khul'u. Khul'u ini basic, khul'u dan fasakh basicnya gugatan. Jadi gugatan. Kalau khul'u, gugatan yang dilancarkan oleh seorang istri kepada suami. Kalau fasakh, gugatannya boleh dari istri, boleh dari suami. Tapi bedanya antara fasakh dengan khul'u, fasakh itu pembatalan nikah, Pak. Bedanya fasakh dengan khul'u, khul'u ini punya ciri istri membayar iwad. Iwad itu adalah biaya pengganti untuk menebus dirinya supaya suaminya menceraikan dia. Nah, iwad ini di zaman Nabi pertama kali khul'u, iwadnya adalah maharnya sendiri. Jadi gini, istri punya dasar untuk minta cerai. Saya minta cerai, saya minta pisah. Dasarnya kuat. Lalu dia membayar maharnya kembali. Nih, suami ridho menerimanya, dia ridho juga, jadilah khul'u. Berpisah. Jadi khul'u itu disyariatkan juga. Ada. Nah, gugatannya kenapa? Simple. Khul'u ini adalah mengakomodir seorang istri yang menjalin rumah tangga memakai hati. Laki-laki tidak, Pak. Laki-laki hati yang dipakai di rumah tangga itu cuman birahi sama keindahan. Perasaannya cuma di situ doang. Selebihnya rasio yang dia pakai. Gimana cari nafkah, gimana segala macam. Istri terbalik. Seorang istri itu memakai hati. Kalau coba lihat
Bapak pulang kantor atau pulang dari usaha, pulang dari apapun juga ke rumah. Lalu Bapak berkata pada istri Bapak, kamu jangan capek-capek kerja sampai keringatan begitu. Aku kesian sama kamu. Usap keringatnya. Itu diingat sama dia puluhan tahun, Pak. Sebagai pujian dari suami kepada istri. Jadi istri menangkap hal-hal seperti itu, Pak. Nah, khul'u ini adalah mengakomodir perasaan istri yang paling dalam terhadap suaminya. Jadi dasarnya khul'u ini bisa karena kebencian istri kepada suami. Yang kedua, karena memang dia nggak selera lihat suaminya. Mungkin waktu kawin dijodohin kali. Maaf ya, mukanya buruk. Suaminya nggak ganteng. Kan itu pakai perasaan semua kan nilainya. Walaupun diutamakan, jangan sampai khul'u, istri bersabar dengan keadaan suaminya. Tapi boleh. Yang ketiga, karena istri setelah benci sama suaminya, takut kalau dia nggak bisa patuh pada suaminya itu. Bagaimana mau patuh kalau dia sendiri udah benci lihat suaminya? Suami lewat nih, ya nggak menarik. Kalau kayak saya gini kan menarik kan, wajah iman ya kan, nggak kayak wajah-wajah, aduh kacau semua. Ya, apalagi Anton tuh. Ketika istri melihat, duh suamiku nih, aku nggak selera gitu, maka semua yang ada di hati istri ini menjadi menolak terhadap kehadiran suami, terhadap jimaknya, terhadap apanya pun ditolak. Nah, Islam mengakomodir itu. Boleh silakan kalau kamu begitu gitu. Asal dengan alasan yang kira-kira jelas ceto bahwa ya udah kalau kamu memang takut nggak bisa patuh pada suami, artinya berarti nggak mentaati hukum Allah. Kan hukum Allah tuh laki-laki kan harus dipatuhi. Nah dia takut nih, saya benci sama dia, saya takut kalau saya nggak bisa dapat pahala sebagai istri, maka saya minta cerai aja sama dia. Paham nih sampai sini? Nah dari segi bahasa kita lihat langsung deh hadisnya ya. Bukan hadis, ini sebetulnya definisi dari para ulama nih khul'u apa ya, kita lihat dulu. Lihat dalil nomor 1 ya. Bukan dalil nomor 1. Ya, al khul'u huwa belum. Tar dulu dong Ji. Ketinggalan gue nih. Oke. Ini kata Abu Abdillah Muhammad bin Qasim di kitab Fathul Qorib ya. Al-khul'u huwa bidammil kha'il mu'jamati mustakum minal khal'i bi fathiha wa huwa nas'u. Lafaz khul'u dengan terbaca domah huruf kha-nya, jadi khul ya bukan khol, yang diberi titik 1 di atas adalah berasal dari lafal al-khal'i dengan terbaca fathah huruf kha-nya, bermakna mencopot atau melepas. Jadi gini, zaman jahiliyah dulu lafaz khul'u digandeng dengan benda. Saya kasih contoh, misalnya ada kata-kata khul'us syaubi, artinya mencopot kain, mencopot baju. Artinya mencopot. Itu segi lughat bahasa. Sekarang dari segi syara' atau istilah. Wa syar'an, secara syara' atau istilah, furqatun bi'iwadin maksud. Khul'u bermakna furqah, perpisahan. Bi'iwad dengan menggunakan iwad atau imbalan yang maksud, yang layak diinginkan. Ini bahasa terjemahan Arab ya. Maksudnya gini, pokoknya perpisahan suami istri dengan menggunakan apa? Dari istri ya, imbalan dari istri yang diinginkan. Perpisahannya yang diinginkan, si imbalan juga diinginkan gitu maksudnya. Artinya yang sama-sama diridhoi perpisahannya. Itu maksudnya. Tapi basicnya dari gugatan istri.
istri menggugat, saya nggak mau lagi sama kamu. Gitu. Boleh ini. Ya. Oke? Nah, yang yang paling antik atau unik nih, dalilnya, masuk ya ke dalil kita ya. Dalil khul'u ini ditaruh oleh Allah di antara dalil talak roji'i dan talak bain. Seolah-olah Allah mau ngomong begini, talak yang boleh dirujuk 2 kali, ya kan, gitu ya? Ya, talak 1, talak 2. Terus di ayat berikutnya disebut, jika sudah yang ketiga, maka si istri haram baginya, gitu kan ya? Bain ya, talak 3. Nah, di antara itu ada kalimat mengenai hul'u ini. Artinya mungkin Allah mau mengarahkan, ya udah kalau kamu udah ditalak 2 kali, jangan dendam gitu. Kamu bisa melihat itu suamimu yang udah menalak 2 kali. Kalau kamu nggak suka, silakan khul'u. Gitu maksudnya. Jangan sampai masuk ke talak 3. Jadi perpisahan tuh diatur sama Allah. Diatur sama Allah. Kita lihat Al-Baqarah 229. 229. Ini ayat pernah kita pakai kan buat menerangkan talak roji'i, talak roji, ya. Lihat baik-baik. Apa kata Allah? At-tolaku marrotan. Tolak itu 2 kali. Maksudnya tolak roji'i ya. Fa imsakum bima'rufin. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik. Au tasrihum bi ihsan. Atau lepaskan dengan baik. Jadi bisa rujuk atau bisa talak bain sugro. Udah dia nikah sama orang lain lagi. Lalu mulai ini di sini. Wala yahinnu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka, kecuali ayyakhafa alla yuqima hududallah, terkecuali keduanya suami istri itu khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Nah, terus fa in khiftum, jika kamu si walinya nikah itu, bapaknya si cewek atau pamannya itu siapa, khiftum apa tuh? Allah tuqima hududallah, khawatir mereka tidak bisa menjalankan hukum Allah, fala junaha, tidak dosa, tidak mengapa, alaihima bagi mereka berdua, fi maktadait bih, dengan bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Paham gak nih? Jadi alasannya cuma itu aja sebetulnya. Pokoknya si istri itu dia timbul kebencian dan dia takut kalau terus-terusan sama si suami ini malah dia jadi pembangkang. Karena benci sih, suruh bikin kopi. Karena udah benci duluan, mungkin lihat wajahnya yang nggak ganteng atau apa gitu, bikin sendiri. Suruh bikin kopi, suruh bikin sendiri. Berarti dia dosa. Daripada gue bikin dosa tiap hari, diajak jima nggak mau, dosa. Ya udah, saya tebus nih diri saya. Kamu ceraiin saya nggak kuat sama kamu. Nih khul'u. Paham? Nggak dosa. Kalau dua-duanya khawatir dan walinya khawatir juga. Mereka berdua nggak bisa menjalani hukum Allah, hukum rumah tangga, ya kan? Maka boleh istri minta cerai. Itu bisa juga mungkin bukan hanya dari physical look ya. Iya. Mungkin si suami nggak ada marwah lagi bagi si istri. Gitu. Iya. Gitu kan. Misalnya gini Pak. Tuannya walaupun dia ganteng. Kan? Iya, dia ganteng, Ya. tapi dia nggak sholat. Males kan? Dia pulang dari nongkrong di pos jam 2 malam, istri lagi tahajud. Tidur si suami. Subuh dibangunin. Pak, subuh Pak. Apaan sih lo? Capek gue. Hari pertama, lohornya nggak sholat lagi. Udah sholat lo wakilin aja dah. Yang penting gue cari duit gitu. Yang begini enak gak dipelihara? Padahal dalam rumah tangga itu sama-sama saling menyempurnakan Islam. Iza tazawajal abdu, ya kan? Faqad istakmala nisfuddin. Jika menikah 2 orang hamba, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Fal yattaqillahi fi nisfil baqi, maka bertakwalah pada Allah dengan separuh yang tinggal. Setengah agama udah beres,
setengahnya tinggal nih lakukan sama-sama. Sholat berjamaah di rumah segala macam itu. Naik haji bareng kalau uangnya cukup segala macam. Itu. Tapi yang ternyata yang lakinya nggak peduli sama agama, maka istri boleh. Wah, khawatir gue nih. Khawatir gue nih punya suami kayak gini gitu. Ya. Tapi kalau punya suami kayak Mas Sugeng nggak khawatir bininya. Ya kan? Orang selalu ada Indomie sama telur. Ya kan? Ngambil dari kandang. Gimana ya, Pak? Apa? Istri saya berdosa nggak bangunin suami, sholat subuh pakai kaki. Sholat itu sudah subuh. Itu lihat bapak layak nggak pakai kaki. Mestinya bukan pakai kaki, pakai sapu pak. Ini kaki masih hormat deh. Sorry pak. Tapi nanya begitu kan, gue jawab begitu. Nah, mengenai tadi pelayanan juga ya. Iya. Makanya apa? Itu lihat di situ ada masalah begitu. Lu apa? Amal ibadahnya bang rutai 10 ustaz kalau nggak percaya lo. Layanin gue minta di sini ya, layanin. Iya. Tapi makanya itu saya bilang tadi, dalam rumah tangga ada satu kontradiktif penerimaan dan pelaksanaan di rumah tangga itu, bahwa laki-laki itu perasaannya itu nggak dipakai, cuma 10% rasio yang dipakai. Makanya dia selalu marah kalau bilang lu dandan kayak kalau gue datang, karena rasio istri harus bisa melayani suami. Bahkan Rasulullah bilang istri kalau bisa kayak pelacur depan suami. Iya kan? Maksudnya kayak pelacur tuh tingkahnya di kamar. Itu ngundang-undang harusnya gitu. Ini enggak, bini kita udah kayak pohon pisang, diem aja. Ayo mas, mulai mas. Nah, tapi perempuan juga harus dijaga hatinya. Jangan dicela terus tiap hari, ya udah mangkrak dia. Paham nggak ini pak? Inilah pelajaran. Di tempat lain nggak ada kan pelajaran gini. Di sini doktoral yang ngajar, ya doktoral, bukan sembarang kayak ente TPA, TPK gitu. Ya. Jelas. Ini yang rumah tangganya hancur-hancur nih semuanya. Coba deh diteliti. Anda melawan hatinya soalnya. Dia sakit hati dengan rasio Anda gitu. Coba dikasih harapan dikit-dikit ya, bukan PHP gitu. Mah, doain. Aku ini ada proyek nih. Proyek goal, kamu dapat berlian 20 gram. Waduh, seneng. Senangnya bukan senang berliannya Pak, orang belum ada barangnya. Senang diutamakan, dicintai, dikasih janji, gitu doang, nggak apa-apa. Ntar kalau udah toto nggak goal proyeknya gitu, dia pasti maklum. Mas, maaf ya belum goal. Nggak apa-apa, aku dijanjinya udah seneng. Jangan kayak lagu Nia Daniati, cincin emas permata, untuk apa kau janjikan gitu. Jangan begitu. Tapi ada interaksi. Nah ya, khul'u itu definisinya. Jadi perpisahan suami istri dengan satu pembayaran yang maksud, satu iwat yang maksud itu. Ada hak istri menghulu kita. Hati-hati ini jangan diceramahin sama istri nih. Tak istri bilang, oke, kalau gitu gue bayar supaya gue pergi dari rumah ini. Ini ilmu tertentu nih. Ya, oke. Dan posisi atau status daripada perpisahan ini, yang mana adalah karena takut tidak menjalankan hukum Allah. Iya. Dia komodir sama Islam, hak daripada perempuan Ya. yang menggugat. Iya. Gitu kan? Nah, setelah terjadi perpisahan, apabila mungkin si suami mau berubah, ya kan? Iya. Yang mana yang ditakuti sama si istri, dia akan berjanji, ya, akan benari atau membenahi dirinya lah gitu ya kan. Kira-kira kalau balik lagi bisa ada nggak? Nanti di syariat ini. Dia seperti apa? Kalau ini kan seperti talak bain ini ya. Dia seperti apa nanti? Ya, kita mulai dari awal dulu nih. Dari kisah kita. Nah, dulu ada pernah zaman jahiliyah, khul'u ini caranya unik. Caranya dilakukan bukan oleh si perempuan, tapi oleh bapaknya si perempuan. Paham ya? Oleh bapaknya si perempuan. Karena gini, ini dia nikah.
seorang laki-laki nikah sama seorang perempuan. Tiba-tiba ketika dijodohin lah, ketika si perempuan sama laki-laki ketemu, si perempuannya kabur. Laki-lakinya datang ke bapaknya kan, ke walinya. Kenapa bisa kabur? Bapaknya bilang begini, saya nggak mau kamu kehilangan dua. Kamu kehilangan si pengantin wanita, istrimu, dan kehilangan juga maharmu, hartamu. Untuk itu saya atas nama perempuan itu menghulu kamu. Nih hartanya saya kembaliin, gitu. Dulu zaman jahiliyah seperti itu. Kehilangan dua-duanya. Gara-gara kabur. Kabur itu kan bukan menggugat, Pak. Nah, itu dianggap khul'u. Padahal bukan. Tapi di situ seolah dikembalikan itu hartanya. Jadi si istri bukan menebus, tapi dilakukan oleh wali gitu. Ya. Nah, tapi dilihat dari kejadiannya, oh, mungkin si bapaknya takut kalau anaknya nggak bisa jalanin hukum Allah kan. Kabur duluan. Mungkin karena serem kali laki-laki itu. Lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4 ini saya kutip dari, bukan hadis ini ya. Ini pendapat Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya. Apa kata Ibnu Hajar Asqalani? Qila innal khul'a, ada pendapat yang mengatakan bahwa khulu waqa'a fil jahiliyah, pernah diperhatikan pada zaman jahiliyah. Zalika anna Amir bin Zarbi, ketika Amir bin Zarbi menikah dengan anak perempuan saudara laki-lakinya, ya, bintu ibna akhi, lalu yaitu putra Amir bin Haris. Ketika si istri masuk ke rumah Amir bin Zarbi, sekitar itu juga istrinya itu melarikan diri. Amir bin Zarbi lalu mengadukan perkara ini pada mertuanya. Mertuanya lalu berkata, la ajma'u alaika firaqa ahlika wa malika. Aku tidak mau engkau sekaligus kehilangan istrimu dan hartamu. Maka biarlah aku melakukan khulu wa qad khalaqtaha minka, atas dirinya darimu, dengan mengembalikan apa yang pernah kau berikan kepadanya. Ini kalau khulu kan model begini soft, Pak. Nggak ada berantem, nggak ada apa, nggak ada kebencian, soft. Ada kebencian. Mungkin istrinya itu lihat secara fisik, zahir, ya, iya, bukan cuma nggak menarik, mungkin menarik, tapi terlalu besar. Ada perempuan yang badannya kecil, langsing, kecil gitu, melihat suaminya gede tinggi gitu, waduh, itu jebobok jumbo kata gitu, mending gua kabur gitu. Bisa terjadi, Pak. Ya. Di sini kan nggak ada yang gede jumbo, kan semuanya seiprit. gua paham gua. Kalau zaman dulu kan dijodohkan sama orang tuanya. Ya. Mungkin kalau si anak ini perempuan ini menolak, berarti kan ada dosa kepada orang tua. Betul. Iya kan? Allah kasih hulu ini mungkin ada sesuatu, bisa lo nanti lo menikah, bisa kembalikan lagi mahar lo, bisa menceraikan. Iya. Ada seperti itu kalau bisa. Ada, bisa saja begitu, bisa aja. Tapi kita dikasih dalil seperti ini nih, jadi kita bisa membayangkan bahwa zaman dulu tuh kehidupan rumah tangga dari awal tuh rumit sebenarnya, Pak. Rumit, perlu kecocokan, perlu apa gitu, ya kan? Nah di sini menurut Ibnu Hajar Asqalani ada ulama berpendapat bahwa khul'u dulu seperti ini. Nah sekarang gimana khul'u di zaman Nabi? Ada orang namanya Sabit bin Qais, ya, dalam 3 hadis yang berbeda, yang diriwayatkan oleh orang berbeda, menceritakan di satu orang ini hulunya gimana gitu. Ya, oke, kita lihat pertama hadis nomor 8 dulu. Dari Muhammad bin Sulaiman bin Abu Kasmah, dari pamannya, dia berkata, Habibah, anak perempuan Sahal, diperistri oleh Sabit bin Qais. Oke? Habibah ya, ini ceweknya ya, bin Syamas al-Ansori. Lihat, fakarihathu, dan Habibah membenci Sabit, hutu Sabit. Dan Habibah membenci Sabit. Padahal dia dikawini nama Sabit. Lantaran dia seorang laki-laki yang buruk wajahnya.
Lalu Habibah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kalaulah bukan karena aku takut kepada Allah, pastilah aku sudah meludahi wajahnya. Waduh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kau mau mengembalikan kebun yang telah dia berikan padamu? Dia dikasih mahar kebun, Pak. Nggak main-main nih, 3 hektar. Ya. Habibah menjawab, ya. Selanjutnya dikirimlah utusan pada Sabit bin Qais dan dikembalikanlah kebunnya. Keduanya kemudian berpisah. Fakana zalika awwala khul'i kana fil Islam. Itulah khul'u yang pertama dalam Islam. Jelas? Sabit bin Qais orang jelek, tapi duitnya banyak. Saya kawin kamu, maharnya 3 hektar kebunnya. Kebun kurma. Sedang kalau panen tuh San, lo jual aja di bar lo tuh. Nah tiba-tiba si Habibah nggak seneng. Dia ngadunya ke siapa? Ke Rasulullah. Inilah hadis yang juga menerapkan bahwa kalau orang mau khul'u harus ke pengadilan sama hakim, jangan dia bayar sendiri. Lo ceraiin gue, ini mahar lo. Nggak bisa. Ke hakim ngadu, saya nggak bisa nih sama dia. Kalau saya nggak takut sama Allah, saya udah ludahin mukanya. Rasulullah menampung, Pak. Kamu sanggup kembaliin maharnya? Sanggup. Lalu diutuslah orang untuk ngembaliin mahar itu ke bin Qais tadi, Sabit bin Qais. Maka keduanya terpisahkan. Jelas? Simple kan? Cuman karena mukanya buruk. Ini menurut hadis riwayat Ahmad dari kesaksian Muhammad bin Sulaiman. Sekarang dari kesaksian yang lain lagi dari Bukhari, hadis 5 yang menyaksikan adalah Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa istri Sabit ibnu Qais ya menghadap Nabi SAW dan berkata, sependengarannya gini, kalau dari tadi kan ngomongnya lain, ini lain lagi nih. Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Sabit bin Qais, namun aku tidak suka kufur pada suami saat aku memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau bersedia mengembalikan kebunmu padanya? Dia menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda pada Sabit bin Qais, terimalah kebun itu darinya dan ceraikanlah dia dengan sekali talak. Sekali talak. Tuh Pak Tom, sekali talak ya. Jadi kalau dari yang nomor 8 tadi, dari Ahmad, Habibah langsung bilang sama Rasulullah, ya kan? Seandainya saya ketemu dia, kalau nggak takut sama Allah, saya ludahin mukanya. Menurut hadis Bukhari, ngomongnya begini, saya nggak mencela, dia punya agama baguslah. Tapi saya nggak seneng kufur kepada suami ketika saya sudah Islam. Gimana ya Rasulullah? Rasulullah bilang, kamu bersedia kembaliin kebun? Bersedia. Ya udah. Simple. Tapi habis ini kan kita nggak mengetahui riwayat di belakang ini. Saya hanya pengen bertanya, dulu kenapa dia mau? Dijodohkan, Pak. Dia kan lihat wajahnya. Iya, dijodohkan kalau di zaman Rasulullah nggak lihat. Jadi begini Pak, selain itu Sabit bin Qais ini orang udah uzur, udah tua. Tapi orang kaya gitu loh. Nah, jadi yang Pak Tom gugat kan si ceweknya ini kan. Saya bertanya begini kan, di mana komitmen seseorang walaupun itu perempuan? Iya. Kalau dia katakan di awal dia mau, Nah. gentleman-nya di mana? Ya itulah Pak. Kok, Masya Allah ya, saya melihatnya kenapa Islam mau komentar segini dalam gitu. Iya. Di awal dia bisa aja bilang mau bapaknya orang jodoh, gua nggak bakal bisa nih. Ya kan? If dia katakan yes di pertama itu suatu komitmen. Iya. Ya kan? Nah, apakah ini trial and error? Nggak tahu Pak. Pokoknya kejadiannya seperti ini. Cuma kalau sangat luas akomodasi daripada Islam terhadap wanita seperti ini, bisa aja dia melihat laki-laki yang lebih ganteng. Iya. Ya, dia lihat suami tiap hari makin jelek.
Ya, apalagi zaman sekarang nih. Dilihat di medsos banyak yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, balik lagi lihat muka suaminya, ganteng lagi gitu kan. Jadi saya nggak ngelihat di sini komitmennya gitu loh. When you say yes, komitmennya di mana? Ya, nanti kita bahas komitmen itu, baik komitmen laki-laki maupun perempuan di fasah, Pak. Jadi nanti pertanyaan Pak Tom tadi jawab di fasah. Kenapa segampang itu orang bisa diakomodir untuk membatalkan pernikahan? Ternyata lebih banyak karena fisik. Karena fisik. Fisik. Bukan harta, karena fisik. Dan Rasulullah pun mengalaminya dengan binti Ja'un. Binti Ja'un itu perempuan yang dijodohkan ke Rasulullah. Karena orang tuanya tuh senang kalau bisa jadi mertuanya Rasul kan. Gitu ya. Ketika dia membuka pakaian di kamar pengantin, Rasulullah melihat ada panu di sini nih, putih. Pakai bajumu, kembali ke keluargamu. Fasah. Mau apa? Ya, jadi nggak apa-apa. Memang saya tahu Pak Tom menajam ke perempuannya kan. Kenapa udah komit begitu gitu? Kita juga nggak tahu perjodohan di masa dulu itu perjodohannya seperti apa gitu. Yang kalau perjodohan dari orang tua saya ke anak, sebenarnya dijodohin. Jadi kalau ini yang diokomodir Islam, berarti memberi keleluasaan kepada perempuan. Ya, saya bisa bilang seenak jidatnya gitu. bisa. Hanya kan dia dikurung dengan kalimat aku takut dengan hukum Allah gitu ya, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi paham ya, Pak? Jadi perasaan dan selera Itunya terkunci kan. iya udah. Terkunci. Makanya Masalahnya di depan kenapa lo tahu? iya. Gitu orang kan. Tanya sama Habibah. Telepon Habibah kenapa lo mau sama Sabit bin Qais? Mungkin perjodohan itu udah zaman dulu nggak kelihatan antara suami Itu yang saya maksud tadi, Is. Terus karena dia sama patuhnya sama orang tua, Iya. terima aja. Iya. Tiba-tiba udah pas pernikahan, dilihat wajahnya jelek atau segala macam, ya inilah Allah kasih jalan ada dulu ini. Walaupun dalam khulu dan fasah nantinya, tapi hadisnya ada di fasah, bahwa sebaiknya perempuan bersabar dengan kekurangan dari suami. Sebaiknya perempuan bersabar. Nanti ada itu hadisnya. Tapi boleh. Makanya nanti kita lihat di hukum ini, Pak. Hukum khulu. Ntar habis ini ya. Kita kan lagi ngomongin dalil nih sekarang. Di hukum nanti kita lihat. Bukan karena nafkah, bukan karena apa, tapi fisik. Apa segitunya Islam? Makanya Pak Tom gitu, posisi wanita gitu loh. Sangat mulia banget nih wanita kayak gitu loh maksudnya. Tapi juga jangan kasih ke Evi nih, Pak, jangan kasih ke istri ya. Ini dalil ini. Tadi dia bilang oke. Udah makin tua nih. Dia datang ke Ustadz, saya takut melanggar hukum Allah. Pak Tom udah. Jalannya udah pengen. Jalannya begini Ustadz, gimana Ustadz? Balikin Camry-nya. Kamu balikin Camry dan Mercy-nya gitu. Pokoknya beginilah Pak. Fisik namanya loh. Fisik lah. Di sini lebih sadis lagi Pak. Di sini fisik main nih di fasah. Ini khulu khusus karena Mungkin saya kalau bicara hak daripada seorang laki-laki atau suami berhak untuk bertalak. Saya nggak begitu ini. Saya subjektif dikit di perempuan nih. Ya. Karena laki-laki juga seenak jidatnya juga kan punya hak. Iya. Maksudnya ngomong aja udah. Gitu, Saya kan. talak kamu. Cuma saya nggak baper di situ karena laki-laki. Karena di perempuan haknya itu juga gitu loh. Dan fisik. Dan Rasulullah yang ini yang mengakomodir. Maaf Pak. Kalau beliau gue angkat tangan.
Jadi seandainya Pak Tom hadir ketika ada Habibah datang ke Rasulullah, Rasulullah bilang, lu kenapa mau? Umar bin Khattab naik, gue penggal lo. Lewat udah. Iya nggak? Betul nggak? Karena hukum Allah dan Rasulnya harus ditaati. Atiullah wa atiur Rasul. Dan Allah mengakomodir di Al-Baqarah tadi. Seandainya dua-dua pihak nggak bisa mengikuti hukum Allah, memang beratnya adalah mesti dua-duanya ridho. Makanya ditulis bi iwadil maksud, dengan iwad yang maksud. Maksudnya maksud tuh diingini perpisahan ini layak, si ini menerima kembali maharnya ridho, istri juga ridho membayar maharnya dan pisah. Sakit banget suaranya. Sakit, Apa Pak. yang mau diludahin mukanya? Iya. Kacamu ibu jelek banget. Ya apa ya? Hebat ya. Islam meletakkan wanita, masya Allah ya, sangat Makanya dimuliakan betul itu yang namanya Ibu Hajah Iis Sugianto dengan lagu Jangan Sakiti Hatinya. Jangan sekali-kali sakitin hati perempuan, karena Anda bicara kepada perempuan itu dengan rasio Anda, dia bicara dengan hatinya. Pengeretan lo, wah udah diinget sampai bapak mati itu belum diampuni sama istri tuh. Bapak ngomong pengeretan. Gimana pengeretan, lo ngasih cuma 20.000, minta tiap hari ada pecel lele. Lo kasihnya sencer-sencer. Mikir, istri bilang ini suami nggak layak jadi suami nih, kan gitu. Tapi dia nggak ungkapin di lisan, di hati. Laki ngomongnya pelas-pelas aja. Mesti tiap hari ada kopi ya, ada kopi panas, Indomie sama telur. Telur lo gue rebus, begitu lagi. Ya, jadi ini hanya ini aja. Saya hanya menceritakan aja. Ya. Jadi ini diakomodir sama Departemen Agama. Nah, enggak. Oh enggak. Enggak, makanya ini ada Kalau misalnya atau peraturan. ini dibawa. Pokoknya ini semua 55 ini di Indonesia nggak berlaku kalau Bapak datang ke hakim. Karena bos di Indonesia nggak berlaku. Pasti diarahinnya ke tolak roji'i, tolak bain sugro, bain kubro itu doang. Kalau dia ke hakim. Jadi kalau perempuan ngadu, buka dengan alasan ini, hakim di sini nggak menerima. Nggak menerima. Nggak ada tuh dalil-dalilnya. Nggak ada. Cuma nanti di sini makanya kita ngomongnya ya di berdelapan. Ya. Kalau kita ngobrol terus nggak sampai sini Pak. Sialan lu. Ya ngobrol terus ya. Kan mesti terusin ya. Habis tuh aja mau diludahin. Nah itu dia Pak ya. Sayang nih Bang Aman gak datang nih, kan Bang Aman yang di Hulu dia kan. Oke, itu dari Bukhari dan Ahmad. Sekarang dari hadis satu lagi. Hadis nomor 3. Dari riwayat Ibnu Majah yang bersaksi adalah Amr bin Syu'aib. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Habibah binti Sahal adalah istri Sabit bin Qais bin Syammas. Sementara si Sabit ini seorang laki-laki yang bermuka buruk. Habibah berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, sekiranya bukan karena takut kepada Allah, jika dia berani masuk padaku, niscaya aku akan meludahi wajahnya. Beliau lalu bersabda, apakah kamu mau mengembalikan kebun kepada dia? Ya, dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW memisahkan keduanya. Ya, artinya ini karena suami tidak indah dipandang mata, atau lisannya terlalu menyakitkan sehingga istri berkehendak meludahi. Bisa aja kan? Dia kan, kita sama istri juga mesti, maaf ya, jangan acting, tapi memang dari hati kita panggil dia dengan panggilan sayang gitu. Apa kayak jangan namanya, jangan karena dia gendut kita bilang gebrot. Saya kita panggil gebrot, sini brot gitu. Jangan. Nah, perkataan begitu itu nusuk ke hatinya sehingga dia berkehendak meludahi. Sialan, gue dipanggil gebrot terus, misalnya gitu. Nah, ini artinya, makanya saya bilang kepada istri itu Bapak ngomong mesti jadi tukang puisi lah, mesti romantis dikit itu loh, sehingga dia nggak benci sama Bapak. Jadi bencinya istri bukan karena hanya Bapak
nggak bisa menjima, impoten, atau nafkahnya sedikit, bukan. Karena penampilan dan lisan Bapak. Nggak perlu cakap kira. Sugeng kadang-kadang manggil nama. Mohon maaf saya tanya sama Pak Ustadz. Siap. Pak Ustadz mempelajari ini sebelum nikah atau setelah nikah? Saya ngaji sama di pondok itu dari umur 18, Pak. Berarti sebelum nikah. Iya. Tapi bab nikah ini setelah saya umur 22, 23 ini baru saya pelajari bab. Makanya ini lebih tepat diberikan untuk orang-orang yang memang sebelum nikah. Tapi sehingga dia tahu dalam perjalanan pernikahan itu memang Setuju. dia akan menanggap suami bisa memahami kondisi istri, Iya. istri pun bisa karena pelajaran ini tidak didapat oleh orang-orang yang sebelum nikah. Kayak kita ini yang udah usia sekarang baru tahu hulu, ya terlambat sih enggak. Tapi kita jadi tahu, oh rupanya ini efektif sekali kalau ini dipelajari oleh Orang yang sebelum nikah. orang-orang, Iya. Karena pelajaran di Menikah lagi kan? Dia lu jangan nusuk gitu dong, Dek. Lu nusuk lu. Ini memang pelajaran diawali dari pernikahan itu. Dari pemuda-pemuda yang belum nikah itu. Jadi dari munakahat kita tuh November 2019 kita mulai munakahat. Munakahat zuriat masuk ke tolak. Jadi ini udah berapa tahun deh? November 2019 loh. Ini hadisnya. Waktu si Ulfi nikah kan? Habis Ulfi nikah mulai munakahat. Mulai ya. Waktu anak saya kawin mulai. Jadi udah lama nih Pak sebetulnya dipelajarin. Tapi betul Bapak, orang-orang yang mau nikah mesti dibekalin begini. Tapi apa nggak teler Pak? Orang mau kawin mau jadi pengantin itu suruh ngaji sampai berbulan-bulan cuman mau pelajari ini. dalam perjalanan dia pendidikan, sebutlah SMA. Ya. Ini dimasukin lagi. Iya. Kadang-kadang ya jangan sampai sini belajar berakidah aja belum selesai. Iya. Apalagi udah ke sungai, udah nggak ini, makanya ya nggak salah juga sih kita akhirnya tahu, tapi agak terlambat. Jadi saya bisa mendetek bahwa bagi Pak Basuki ini baru ya. Ya. Kalau bagi yang lainnya gimana? Oh baru juga. Oh, ya udah sama-sama telat sama Pak Basuki. Kita ngajinya aja baru. Dipermudah tahu. Iya. Alias dasar putih pacaran. Apa deh? Dasar-dasarnya doang. Dasar-dasarnya doang tahu ya. Jadi Pak Ustadz, makna yang saya ambil, kita ini yang terlambat memberikan pengetahuan atau apa yang kita dapat untuk orang-orang yang SMA atau yang baru tamat SMA, lu nanti kalau kawin begini. Iya. Itu dakwah kita lah yang Iya. setelah kita tahu ini. Mhm. Sehingga dia tidak mengalami seperti kita ini yang baru tahu masalah ini. Mudah-mudahan dengan kita kasih bekali apa yang kita pelajari sekarang ini, mereka akan ambil menjadi keluarga. Amin. Ya betul Pak. Setuju. Setuju. Bu. Setuju Bukan mau kawin lagi dia. Pegawai. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau nyariin sih. Ayo lagi. Ngobrol aja terus ngobrol. Gara-gara perempuan dikasih hak begini. Laki-laki semua di sini. Kayak gitu mau diludahin. Gitulah Pak. Nah sekarang masuk kepada hukumnya. Hukum khul'u apa? Mubah. Dalam fikih namanya jaiz. Boleh-boleh saja. Mubah. Karena dasarnya dalil tadi Al-Baqarah. Pokoknya ada kekhawatiran kalau terus sama dia, maka saya takut tidak bisa menjalankan hukum Allah, nggak bisa jadi istri yang baik. Suami pun menerima bahwa iya juga ya, dia ngomong begitu. Kalau gua terus sama dia, gua tuh zolim, selalu nyakitin hati dia. Ya udah deh, saya terima lagi. Aman, wala junaha, nggak ada dosa bagi kamu menerima kembali pemberian dari istri. Jadi hukumnya mubah. Nah ini ayat itu dikomentari oleh dua ulama. Pertama Ibnu Qudamah. Dari nomor 7 lihat.
Ya. Lihat ya. Wa jamaluhul amru, kesimpulan dari masalah ini, annal mar'ata iza karihta zaujaha, bahwa seorang wanita jika membenci suaminya, ya, li khalqihi karena akhlaknya, au khalqihi au dinihi, atau karena fisiknya atau karena agamanya, au kibarahi, atau karena usianya yang sudah tua, au da'fihi, atau karena dia lemah, au nahwi zalik, atau karena alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, jazalaha antu khali'ahu, maka boleh baginya, mubah maksudnya ya, jaiz ya, untuk meminta khul'u kepada suaminya dengan memberikan iwat pengganti untuk melepaskan dirinya dari suaminya. Tafdadi bihi nafsaha minhu bi'iwadin. Ini komentarnya. Jadi kalau Bapak baca yang tadi surat Al-Baqarah nggak jelas, pakai komentar ini. Sampai rumah nanti kita nih, lu follow gua aja dah. Ya, lo kalau gua malah minta dicerai. Jadi kan bisa. Beda dengan tafsir ya? Apa tuh? Beda nggak dengan tafsir? Gam, kalau Iya, istri lu dulu, ini kan kitab kuning nih, Al-Mughni nih. yang lu gak suka istri lu bikin aja dia gak suka, kan lu dibulu. Gitu ya. Catat ya, bikin gak suka katanya. Oke, ntar dulu. Ini yang kedua adalah pendapat dari Syekh Abdullah bin Abdirrahman di kitab Bulughul Maram, Tauhidul Ahkam min Bulughul Maram. Dalil nomor 2. Nah, ini pendapatnya lebih soft nih Pak Tom. Lihat ya. Wayubahu, diperbolehkan lil mar'ati khulu bagi wanita, lil mar'ati khulu bagi wanita apabila sang istri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Namun, lihat baik-baik, namun wa in kana yuhibbuha fayusannu sabruha, apabila sang suami mencintainya maka disunahkan bagi sang istri bersabar alaih atas masalah itu, wa adamu firaqiha iya, dan tidak memilih perpisahan. Di sini komentar softnya. Suami udah dibilang sama istri, saya mau khul'u nih maharnya saya ganti. Si suami bilang, jangan gitu dong Du, aku cinta sama kamu. Si istri disunahkan bersabar. Ya, aduh, gue langsung pahala lo. Itu zaman dulu. Kalau sekarang ada uang abang sayang, abang nggak ada abang sayang. Oh, jadi pas Sugeng dibayar mau gitu ya? Kenapa? Iya sekarang Pisah. kan cewek walaupun wajah, lu kalau ada mandinya nggak mungkin tuh cewek bisa ini. Iya. Sekarang. Zaman sekarang, ya. Itu kalau khul'u dihukumi mubah. Khul'u bisa haram. Bilang ada. Haram dari dua sisi. Pertama dari sisi suami. Tadi yang Pak Basuki terangin. Khul'u direkayasa. Direkayasa. Dia ada-adain si suami menjalimi terus gitu dengan maksud dia mau mengambil lagi hartanya itu. Jadi dia kasih mahar rupanya agak gede nih. 3 apartemen, 2 ini segala macem. Dia nyesel ngasihnya itu. Dia pengen itu jadi milik dia lagi, maka dia nyiksa istri dengan hati, dengan lisan segala macam, dengan maksud istri supaya lu minta cerai aja sama gua, lu gugat, bawa gua kejem gitu loh, supaya hartanya balik. Itu dari sisi si suami. Sisi istri pun haram kalau khul'u tanpa alasan yang jelas. Lihat surat An-Nisa 19. An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu lakum an tarisun nisaa. Ya kan? La yahillu lakum
antarisun nisa'i apa nisa'a karhan. Sampai situ ini ayat turun bukan soal khul'u, tapi soal ada orang punya bapaknya nikah sama istri kedua, bapaknya mati, maka dia zaman jahiliyah si istrinya bapak itu nggak dapat waris, terus dikawinin lagi sama jadi nikah ya sama keluarganya, sehingga hak warisnya yang bapak itu jatuh ke tangan enggak si cowok itu yang ngawinin. Makanya disebut jangan mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dah sampai situ. Nah, di situ dilanjutkan lagi baru khul'u. Ya, wala ta'duluhunna litazhabu. Janganlah kamu nyusahkan mereka, maksudnya mereka tuh para istri ya. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Kalau dia benar-benar misalnya istri itu selingkuh, sebetulnya tinggal nyerahin aja. Tapi biasanya suami nggak ikhlas kayak kemarin tuh, nggak ikhlas dengan harta yang diberikannya, dibikin khul'u. Boleh itu. Tapi yang nggak boleh adalah si istri mukminat baik-baik aja, sering kita sakitin, kita rekayasa. Itu yang nggak boleh. Itu dari sisi suami haram. Mau ceraiin aja pak, lu nggak usah ambil lagi, ya kan? Malah kemarin kemarin dia bahas apa Sultan, harta yang telah diberikan jangan diberikan. Ya, seperti itu ya. Baik dia berkhianat juga jangan ambil lagi. Iya, udah. Ya, jangan sampai dibikin si istri akhirnya minta cerai. Kalau istri yang minta cerai, jatuhnya kan khul'u. Dia gugat. Nah, dia wajib mengembalikan maharnya atau harta yang senilai mahar gitu loh. Rekayasanya begitu ya. Nah, itu dari sisi suami. Nah, haram dari sisi istri gimana? Dari sisi istri, khul'u bener-bener memang kejadian dia sakit hati dan dia benci. Harus ada yang membuat dia benci itu secara syar'i gitu loh. Sehingga dia takut nggak bisa jalanin hukum Allah. Kalau nggak ada alasan itu haram dia minta khul'u. Itu. Ya, hadis nomor 6. Lihat baik-baik dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, para wanita yang mengajukan khul'u dan para wanita yang meminta talak dari suaminya, hunnal munafiqat, adalah wanita-wanita munafik. Nah, Pak Tom baru boleh melaknat perempuan kalau udah mau malah ya kan di statusi munafik oleh Rasulullah. Artinya apa? Artinya mereka nggak boleh sembarangan mengkreat khul'u itu. Harus dengan satu status bahwa mereka korban yang nggak bisa lagi untuk bertahan gitu loh. Karena ada juga perempuan yang minta khul'u tapi ternyata dia mau pindah ke laki-laki lain. Makanya itu munafik. Jelas ya. Ini ada yang lebih gantengan di samping rumah gue nih. Gue sama aja deh. Kalau dimadu, Hah? ya khul'u bisa. Gua nggak mau dimadu, dia khul'u bisa. Oh nggak bisa. Tidak bisa poligami menjadikan alasan bercerai. Minta cerai. Ya, tapi, Saya nggak mau dimadu. ya. Saya minta cerai. Oh munafik. Karena Islam mengakomodir laki-laki berpoligami. Barang siapa seorang istri Jawab mengenai poligami itu jadi. Sebetulnya ntar dia terakhir, tapi ya bagaimana sih? Udah bocor. Iya, bocor duluan. Ngobrol mulu, taklim. Jadi alasan tadi kan alasan ini kan seorang istri menghulu itu kan karena sesuatu. Iya. Jadi ya Iya. tidak termasuk poligami ini. Termasuk. Coba tengok hadis Bukhari. Siapa-siapa istri yang ikhlas
dengan madunya, dengan keberadaan madunya gitu. Dia bisa memilih dari pintu surga mana dia masuk. Wah, hadis ini boleh dibacain di istri, boleh di rumah tuh. Siapa yang istri? Ntar istri bilang, bapak mau kawin lagi ya? Gitu. Ada yang nggak mau kan? Nah ini yang kadang-kadang orang tuh apa? Ini bosnya ustad ini yang ustazah.